Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyana wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilayhi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'ana ma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidzah, para pembimbing di lingkungan dago wisata. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan keberkahan kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan juga keikhlasan di dalam membimbing kita semuanya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dicintai Allah, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih berkenan untuk mencurah limpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah masih menggerakkan hati kita dan Allah masih memudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa menjawab dan menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hari ini alhamdulillah bukan saja kita menyambut seruan Allah untuk menunaikan ibadah puasa, tetapi kita juga memenuhi salah satu kewajiban kita yang lain, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan sekecil apapun langkah kaki kita untuk hadir ke tempat ini menjadi bagian dari langkah kita untuk mendekat, merapat ke dalam ridho dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa semoga solawat yang senantiasa kita panjatkan dan juga sunnah-sunnahnya yang terus-menerus kita hidupkan menjadikan kita semua sebagai bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berhak atas syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yakinlah bahwa di antara yang menggerakkan kita, di antara yang memudahkan kita untuk hadir di tempat ini, di antara yang menjadi wasilah sehingga Allah kondisikan kita, Allah mudahkan kita, dan Allah panggil kita insya Allah dalam beberapa saat ke depan kita akan sama-sama berkunjung ke rumahnya. Dalam beberapa saat ke depan kita sama-sama akan berkunjung, berziarah kepada Rasulullah SAW. Ada satu doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini melampaui banyaknya doa yang kita minta kepada Allah. Dibandingkan dengan doa kebaikan, dibandingkan dengan doa keselamatan, bahkan dibandingkan dengan doa yang selalu kita minta kepada Allah untuk kedua orang tua kita, bahkan dibandingkan dengan doa yang kita minta kepada Allah untuk anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Doa kebaikan paling banyak dalam satu hari kita hanya minta 5 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau selepas sholat tidak ada persib yang sedang main. Kalau persib main, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gajeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Masya Allah. Ada satu doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking seringnya doa ini kita minta kepadanya, tidak pernah kurang dari 17 kali kita minta. Bahkan tidak boleh ada kata bosan, tidak boleh ada kata jemu, bahkan wajib kita berdoa dengan doa ini. Apalagi kalau kemudian kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah. Maka setiap kali kita membaca Al-Fatihah, ada untayan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka pastinya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena kita semuanya tahu Allah memberikan rumus kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan ijabah untuk kalian. Maka setiap ibu bapak berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, maka pasti Allah mendengarnya, pasti Allah meresponnya, pasti Allah menjawabnya. Dan di antara jawaban itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Di ayat ini Bakkah mubarakah, Mekah al-Mukarramah yang di dalamnya ada Baitullah, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi semesta alam. Maka yakinlah, di antara asbab yang memudahkan kita untuk kemudian menuju Baitullah adalah doa-doa kita. Maka hadirin sekalian, yuk kita perkuat doa kita kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan jalanmu ya Allah. Ya Allah, bukakan kemudahannya untuk kami ya Allah. Segera beri kami kemampuan, kesanggupan untuk berkunjung ke rumahmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam kalimat yang lebih lengkap, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengomentari kalimat ini dengan menambahkan lafaz Allahumma di depannya. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ini yang pertama, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ketika Allah wajibkan kita berdoa agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, ternyata doa ini pun juga menjadi asbab kita dekat dengan Baitullah. Yang kedua, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi di antara hal-hal yang memudahkan kita dipanggil ke Baitullah adalah salawat-salawat yang senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi ada di antara ibu bapak, ada ahli salawat yang dengan salawat itu kemudian Rasulullah SAW lahir kerinduan di dalamnya, sehingga Allah kemudian gerakkan ibu, gerakkan bapak untuk kemudian berziarah ke makamnya, untuk kemudian berziarah kepada kuburan Rasulullah SAW. Dan tentu ini adalah impian kita semua, dan tentu ini adalah harapan kita semua. Kita ingin kehadiran kita ke Makkah Mukarramah bukan saja untuk menunaikan haji, bukan saja untuk menunaikan umrah, tetapi sekaligus berkunjung kepada kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada satu kisah bagaimana kemudian kerinduan Rasulullah SAW itu mampu menggerakkan seorang hamba untuk datang berkunjung ke makamnya. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal bin Rabah sebagai seorang sahabat yang begitu dekat dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita tahu, beliau mendapatkan tugas yang mulia dari Rasulullah SAW sebagai seorang muazzin. Tetapi ketika baginda kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia, apa yang terjadi dengan Bilal bin Rabah? Sepatutnya setiap kali datang waktu sholat, sebagaimana dia tugas yang biasa diemban, dia harus memandangkan azan. Tetapi ketika dia lihat Rasulullah SAW wafat, dia selalu mencoba lagi dan mencoba lagi untuk mengumandangkan azan, tetapi dia tidak pernah berhasil untuk menuntaskan kalimat azannya. Terlebih ketika dia sudah berada pada kalimat tasyahud, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena setiap kali beliau Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu hendak mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang terbayang adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam kenangan bersama hidup Rasulullah SAW itu selalu terngiang di dalam dirinya, sehingga dia selalu menangis tersungkur dan dia tidak sanggup untuk menyelesaikan azannya. Sampai kemudian pada beberapa waktu beliau meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk pergi menjauh dari kota Madinah untuk menenangkan dirinya. Kenapa? Karena setiap kali beliau memandangkan azan tidak sanggup untuk kemudian mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun berjalan,
mimpi itu Rasulullah kemudian berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, tidakkah engkau rindu kepadaku Bilal? Sudah lama engkau tidak mengunjungiku, sudah lama engkau tidak berziarah ke kuburanku." Mendengar kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sekalipun di dalam mimpinya, segera Bilal bin Rabah tersadar dari mimpinya, bangkit dari tidurnya, dan segera mendorong dirinya untuk kemudian bergegas dan menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya Bilal bin Rabah di Madinah Al-Munawwarah, maka tentu saja yang pertama kali dilakukan adalah mengunjungi makam kekasihnya. Ini itu baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai Bilal bin Rabah berkunjung ke makam Rasulullah SAW, tiba-tiba berlarian dua anak kecil dari arah belakang dan seketika memeluk punggung Bilal bin Rabah sambil mengatakan, "Wahai paman, kemana saja engkau selama ini paman? Kami rindu kepadamu. Kami ingin mendengar suaramu paman." Dan bertepatan saat itu hadirin sekalian adalah datangnya waktu sholat. Maka ketika Bilal bin Rabah dipanggil namanya dan dia segera menoleh kepada dua orang anak kecil yang memanggilnya ini, seketika dia lihat dan dia perhatikan ternyata yang tampak di dalam wajah kedua anak itu adalah wajah baginda Rasulullah SAW. Karena dua anak kecil yang berlarian dan memeluk Bilal bin Rabah itu ternyata adalah Hasan dan Husain yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah SAW. Mendengar permintaan ini Bapak Ibu, tentu Bilal bin Rabah kuasa untuk menolaknya. Maka Bilal bin Rabah coba untuk menguatkan dirinya sambil menaiki setiap anak tangga menuju menara, dan beliau mencoba untuk kemudian memandangkan azan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la
ketika kumandang azan terdengar, maka kita tahu seluruh penduduk Madinah berduyun-duyun segera memenuhi Masjid Nabawi. Bukan hanya karena mereka tahu saat itu datangnya waktu sholat, tetapi mereka mengenal betul suara mereka. Suara siapa yang sedang mereka dengar. Dan ketika mereka betul-betul memastikan suara yang dia dengar, suara yang mereka dengar, maka suasana keharuan menyeliputi seluruh penduduk warga Madinah. Seakan-akan Rasulullah SAW kembali hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita perbanyak salawat-salawat kita sebagai ungkapan cinta dan juga rindu kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sosok yang senantiasa kita panjatkan menjadikan kita orang-orang yang Allah mudahkan menuju ke rumah Allah dan juga berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal lagi yang memudahkan kita, Allah berikan rezeki kita untuk bisa berkunjung ke rumah Allah. Adalah doa dari orang tua kita. Bapak Ibu, bayangkan ketika 9 bulan ibunda kita mengandung kita dengan penuh kepayahan, dengan penuh kesusahan. Dan ketika tiba masanya, tidak jarang di antara ibunda kita bahkan mempertaruhkan nyawanya hanya karena ingin memastikan kita terlahir dengan selamat. Tetapi bahkan rasa sakit yang ibunda kita derita seketika berubah menjadi senyum tak bahagia hanya karena melihat kita terlahir dengan begitu sempurna. Bahkan mungkin ibu kita segera lupa betapa sakitnya ketika dia melahirkan, tetapi rasa sakit yang dia rasakan seketika hilang begitu saja karena melihat kita menangis, karena melihat kita terlahir dengan begitu sempurna. Di dalam hatinya tentu ibunda kita sembari berdoa, begitu juga ayahanda kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba ini sebagai anak yang soleh dan soleha, sempurnakan Islamnya ya Allah. Maka sebagai bagian di cerminan doa itu, orang tua kita kemudian memandangkan kalimatul azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kanan kita diazani, kita diperkenalkan kalimat-kalimat yang baik, kita langsung diperkenalkan dengan Asmaul Husna, kita diperkenalkan dengan nama Allah yang Maha Besar, agar tidak ada yang besar dalam kehidupan kita kecuali hanya Allah saja. Maka itulah kenapa kemudian kita diazani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sekali lagi itu adalah cerminan daripada doa orang tua kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang sempurna dengan keislaman kita dan juga dengan keimanan kita. Maka Bapak Ibu, sepanjang kita melakukan perjalanan ibadah umroh, pastikan selalu, sisipkan selalu doa terbaik kita untuk kepada kedua orang tua kita, sambil membayangkan bahwa betapa besar perjuangan yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, yuk sejenak kita juga berdoa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan kalau salah satu di antara mereka yang telah Allah panggil lebih dahulu, maka Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah temani dalam kuburnya dengan amal saleh yang biasa lakukan sepanjang kehidupan dunianya, dan bahkan Allah hijab, pelihara dan jauhkan dari siksa api neraka, dan Allah bimbing, Allah tuntun menuju ridho dan juga surganya. Bapak Ibu, kita siapkan diri kita bermunajat sebentar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil ingat-ingat jasa baik kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, tidak bisa kami bayangkan ya Allah, bagaimana dulu ibunda kami mengandung dengan penuh kesusahan dan juga kepayahan ya Allah. 1 kilo
2 kilo, 3 kilo, atau bahkan mungkin lebih ya Allah. Setiap minggu bertambah berat badannya ya Allah. Itu kami ya Allah. Kami yang ia bawa kemana-mana ya Allah. Ya Allah, ketika tiba masanya ibunda berjuang dengan kematian, karena hanya ingin memastikan kami lahir dengan selamat ya Allah. Ya Allah, rasa sakit yang ibunda derita seketika berubah menjadi senyum tawa bahagia, hanya karena melihat kami terlahir dengan begitu sempurna ya Allah. 2 tahun lamanya ibunda menyusui kami dengan penuh kasih sayang. Bahkan terus saja dia curahkan kasih sayangnya, sekalipun tak jarang kami menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah, air mata ibunda tidak pernah kering untuk terus-menerus mendoakan kami sebagai anaknya, agar kami tumbuh kembang menjadi manusia yang berjaya, sukses dan selamat dunia akhirat. Dari lisan ibunda keluar untayan doa agar kami mampu menyempurnakan keislaman kami ya Allah. Dari lisan ibunda terucap untayan doa agar Engkau panggil kami menuju rumah-Mu ya Allah. Terima kasih kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Ya Allah, sayangi pula ayahanda kami ya Allah. Ayahanda yang begitu luar biasa, yang setiap kehelaan nafasnya, setiap ayunan tangannya, dan juga setiap langkah kakinya yang didedikasikan untuk berjihad, mencari nafkah demi kami ya Allah. Bahkan mungkin ia lakukan sepanjang kehidupannya hingga akhir hayatnya ya Allah. Ya Allah, bagi salah satu atau kedua orang tua kami yang telah Engkau panggil lebih dahulu ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Temani di alam kuburnya dengan amal soleh yang biasa dilakukan sepanjang kehidupan dunianya ya Allah. Hibur di alam kuburnya dengan lantunan ayat Al-Quran yang pernah ia dengar, atau bahkan biasa dilantunkan sepanjang kehidupan dunianya ya Allah. Lebih dari itu ya Allah, kami mohon, jadikan Al-Quran yang kami lantunkan setiap saat menjadi penghibur kedua orang tua kami yang telah berada di alam kubur ya Allah. Ya Allah, hijab, pelihara dan jauhkan mereka berdua dari siksa api neraka-Mu ya Allah, dengan syafaat dan juga pertolongan Al-Quran. Ya Allah, bimbing ia, tuntun ia menuju ridho dan juga syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Duhai ya Allah, bagi salah satu atau kedua orang tua kami masih berada di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah, anugerahkanlah usia yang barokah kepadanya ya Allah. Berikanlah kesehatan yang prima kepadanya ya Allah. Dan bagi yang sedang Kau uji dengan sakit ya Allah, sabarkan dia, ikhlaskan dia, dan beri kesembuhan kepadanya ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Sungguh kami tak kuasa, sungguh kami tak tega melihat yang menderita ya Allah. Ya Allah, bimbing ia dengan hidayah, taufik dan juga hidayah-Mu ya Allah, untuk semakin dekat dan juga rapat dengan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah akhir kehidupan yang baik kepadanya ya Allah. Berikanlah husnul khatimah ya Allah, dan mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya ya Allah. Duhai ya Allah, jadikan kami sebagai anak-anak-Nya, anak-anak yang paling bersyukur kepada keduanya ya Allah. Anak-anak yang mampu menyejukkan pandangan mata keduanya ya Allah. Bukan saja pandangan mata keduanya di dunia ini, tetapi bahkan pandangan mata keduanya juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Nya, anak-anak yang mampu menyelamatkan kehidupan keduanya ketika kami semua berkumpul dan juga berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, takdirkan saat-saat terindah di mana kami mampu mempersembahkan jubah kemuliaan dan juga mahkota kehormatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ajari kami Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quran itu kami mampu mempersembahkan jubah kemuliaan dan juga mahkota kehormatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, beberapa saat yang akan datang, dengan izin-Mu ya Allah, dengan berbagai macam kemudahan yang telah Engkau tunjukkan
tunjukkan kepada kami ya Allah, kami akan datang berkunjung ke rumah-Mu ya Allah, atas jasa baik kedua orang tua kami, atas doa-doa kedua orang tua kami ya Allah. Maka jika ada salah satu dan kedua orang tua kami berada dengan kehidupan kami ya Allah, undang juga mereka ya Allah untuk berkunjung ke rumah-Mu ya Allah. Undang juga mereka berdua ya Allah untuk berkunjung ke makam kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, apa bekal yang perlu kita siapkan ketika kita hendak berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu saja adalah ketakwaan. Karena Allah berpesan bahwa siapa saja yang hendak melakukan haji dan umrah, maka hendaknya membekali dirinya, dan sebaik-baik bekal kata Allah ialah takwa. Pada zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa dalam pengertian yang sebenarnya Bapak Ibu. Takwa dengan segenap hati dan kemampuan kita meninggalkan berbagai macam larangan-larangan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran maupun juga sunnah Rasulullah SAW. Dan sekuat tenaga kita hadirkan ketaatan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 janji Bapak Ibu yang Allah berikan kepada siapa saja yang mampu menghadirkan ketakwaan dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu boleh baca nanti selebihnya di dalam surah At-Tolak ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Yang pertama, orang yang bertakwa kata Allah, maka ketakwaan itu menjadi solusi dari setiap persoalan kehidupan yang menghimpitnya. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, Cung, siapa yang selama hidupnya tidak pernah bermasalah? Tidak ada yang berani ngacu? Berarti betul dugaan saya, ini wajah-wajah yang di depan saya ini adalah wajah-wajah bermasalah semua. Maka kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepadanya, siapa yang taat kepadanya, maka pasti Allah akan jadikan ketakwaan itu sebagai jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang menghimpitnya. Kalau tidak percaya, silakan saja buktikan. Lalu perhatikan apa yang terjadi setelah itu. Salam super. Yang kedua Bapak Ibu, bahkan Allah berjanji siapa saja yang mampu menghadirkan ketakwaan dalam kehidupannya, Allah akan berikan rezeki tanpa batas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, bahkan urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah janji dengan takwa Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang menghimpitnya. Lebih dari itu bahkan Allah katakan semua urusannya menjadi mudah. Lebih dari itu Allah bahkan katakan dihapuskannya dosa-dosa. Wa yukaffir anhu sayyi'ati. Dan Allah akan menghapuskan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya di masa yang lalu, seakan-akan dia tidak pernah melakukannya. Kalau buku catatan itu dibagikan, maka ada halaman-halaman di mana kita akan menemukan halaman itu kosong. Kenapa? Karena Allah dengan izinnya akan menghapuskannya dengan ketakwaan kita. Kalau diibaratkan dengan CCTV, maka ada adegan pada jam-jam tertentu, pada waktu-waktu tertentu, di mana file kegiatan kita itu dipotong, di-delete, seakan-akan tidak pernah terjadi, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Mau nggak itu Bapak Ibu? Dan bahagianya Allah mensyaratkan itu semua dengan ketakwaan. Allah pun juga berikan fasilitasnya kepada kita agar kita lebih mudah untuk membentuk diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu? Apa yang hari ini sedang kita lakukan? Yang sudah 21 hari kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum." Masya Allah, tabarakallah. Allah mensyaratkan bahwa dengan takwa itu Allah akan hapus dosa-dosa juga kesalahan kita. Lebih dari itu Allah berikan fasilitasnya agar kita mudah membentuk diri kita sebagai pribadi yang bertakwa, yaitu dengan berpuasa. Maka puasa itu betullah kata Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabatil kaba'ir. Puasa mampu menjadi penghapus dosa-dosa dan juga kesalahan di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya,
apabila dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah SWT, sehingga kita tidak sanggup untuk menghadirkan sekecil apapun dosa kita. Karena pada dasarnya tidak ada dosa kecil ketika dia dilakukan secara terus-menerus. Yang terakhir Bapak Ibu, di samping janji-janji Allah yang lainnya yang kita dapati di dalam surah Tolak ayat 2-5, bahkan Allah katakan dengan ketakwaan itu dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa yu'tim lahu ajra. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, bekal apa yang harus kita hadirkan sehingga kita nanti dibimbingnya, dipandunya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah umrah kita. Yang kedua adalah bekal amal soleh Bapak Ibu. Apa yang hadir sepanjang kita berada di tanah suci itu tidak jauh mencerminkan apa yang biasa kita lakukan sepanjang kita berada di tanah air. Maka agar kita mampu menghadirkan amal-amal soleh sepanjang kita berada di tanah suci, yuk kita mulai bina kehidupan kita dari sekarang dan mampu menghadirkan amal-amal soleh. Bahkan amal-amal yang mendekatkan kita dengan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang yang haji dan umrah. Salah satunya Bapak Ibu adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita datang ke Muka Al-Mukarramah itu ingin berkunjung ke Baitullah untuk memakmurkan rumah Allah. Maka bagaimana mungkin kita akan memakmurkan rumah Allah di sana sementara kita tidak sanggup untuk memakmurkan rumah Allah yang berada di tempat kita diam, di tempat kita tinggal. Maka akan sangat terlihat bedanya Bapak Ibu. Mereka yang tidak pernah sanggup memakmurkan rumah-rumah Allah di tempat tinggalnya, maka ketika dia berada di tanah suci, paling betah dia berada di kamar hotelnya. Dan paling sibuk dia bertanya bagaimana fasilitas kamar hotelnya. Betul begitu Bu? Tetapi buat kita yang hati kita selalu terikat dengan rumah-rumah Allah, kita biasa datang kapanpun, dimanapun, sejauh kita tahu di situ ada rumah Allah, maka kita akan mencoba menyamankan diri kita betapapun tempat itu tidak layak. Tetapi kalau dibandingkan dengan kelayakan tempat yang kita datangi, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita lebih layak dibandingkan dengan tempat yang kita datangi itu? Paham maksud saya Bapak Ibu? Baik. Maka yuk mulai dari sekarang perbanyak datang ke masjid Allah, makmurkan rumah-rumah Allah, makmurkan masjid-masjid yang berada di tempat kita tinggal. Yang kedua, ada satu amalan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang sholat subuh di masjid secara berjamaah, kemudian menunggu sampai datangnya waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh dengan sempurna. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia mengatakan kalimat sempurna itu dengan 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Maka insya Allah saya doakan siapa saja yang biasa mengisi waktu fajarnya sampai terbitnya matahari dengan ibadah, zikir, baca Quran, ta'lim dan seterusnya, lalu kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, entah namanya sholat sunnah syuruk, entah namanya sholat duha di awal waktu, itu kembalikan saja kepada ahli fikih. Yang penting sholat 2 rakaat sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita akan dipermudahnya ketika kita melakukan manasik umrah. Insya Allah. Yang ketiga, biasakan diri dengan syukur dan sabar Bapak Ibu. Karena banyak sekali hal-hal yang akan kita jumpai selama kita melakukan perjalanan yang menguji rasa syukur kita dan juga men-challenge kesabaran kita. Seperti apa dan bagaimana, masing-masing orang akan berbeda-beda dan Bapak Ibu yang akan merasakannya secara langsung. Dan bagaimana sikap kita nanti menunjukkan sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah, sejauh mana tingkat kesahihan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia bertakwa, dia akan mampu menghadirkan sikap istirja, betapapun sikap yang paling buruk yang dia dapati saat itu. Kenapa? Karena semuanya tidaklah Allah takdirkan atas diri kita kecuali pasti yang terbaik untuk kita. Maka dalam berbagai macam hal orang yang beriman itu selalu diajarkan alhamdulillah Bapak Ibu. Ketika orang beriman mendapatkan kenikmatan, maka kita diajarinya untuk mengatakan alhamdulillahi min ni'mati tatimus shalihat. Ketika kita mendapatkan penderitaan, tetap saja kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa kita selalu diajarkan mengucapkan alhamdulillah? Agar tidak ada sedikit pun prasangka buruk dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin Ibu Bapak,
Apapun kondisi yang akan kita hadapi selama kita melakukan perjalanan, itu semuanya adalah sudah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, mungkin ada yang sudah ngantri panjang masuk ke rodoh tapi nggak kebagian juga. Segera kembalikan kepada yang mengatur semuanya. Ya Allah, mungkin karena dosa-dosa hamba ya Allah, bahkan sekedar untuk berkunjung ke makam Rasulmu ya Allah, bahkan sekedar untuk merasakan bagaimana bersujud di tempat kekasihmu bersujud, aku tidak sanggup melakukannya ya Allah. Ada apa dengan diri ini ya Allah? Semuanya kembalikan kepada diri kita. Mungkin semua itu terpulang kepada kondisi hati kita. Maka Ibu Bapak, yuk mulai dari sekarang perkuat rasa syukur dan juga kesabaran kita. Alhamdulillah hari ini kita berada pada bulan Ramadan, dan Ramadan insya Allah akan mampu memudahkan kita melahirkan sikap syukur dan juga sabar. Yang terakhir, coba mulai dari sekarang biasakan diri untuk memudahkan urusan orang lain. Karena kata Siti Aisyah yang didengarnya oleh dari Nabi SAW, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah pasti akan mudahkan urusan dia. Bapak Ibu, pesan kalau kita sedang tawaf, jangan pernah kita ada niat, apalagi dihajarkan gitu ya, dorong kanan, dorong kiri. Kita relakan saja, biar mereka leluasa. Kenapa? Yakin kita akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Jangan kalau kita dapat kesempatan di Raudhah, tiba-tiba badan sekecil saya ini tiba-tiba harus mengembang, sehingga orang lain tidak kebagian tempat. Jangan sampai itu terjadi. Dan ini Masya Allah, banyak sekali kita lihat, bahkan saudara-saudara kita sampai merayu-rayu juga, mohon izin, sekedar sholat 2 rakaat, nggak bisa. Saya tunggu di sini sampai datang waktu sholat subuh, nggak bisa. Tapi alhamdulillah ada saja di antara saudara-saudara kita yang Allah bukakan nantinya. Mas, boleh nggak saya minta izin 2 rakaat sholat di sini? Oh silakan. Setelah selesai 2 rakaat, silakan nanti Anda bisa kembali ke tempat Anda. Tapi hari ini nggak berlaku. Kenapa? Karena setiap kita masuk ke Raudhah harus ada tasrif. Tapi alhamdulillahnya, ketika kita dapat izin, dapat tasrif, maka kita akan beribadah di Raudhah itu lebih leluasa. Tetapi sekali lagi intinya adalah, yuk hadirkan selalu dalam diri kita niat-niat untuk selalu memudahkan urusan orang lain, agar Allah selalu memudahkan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir Bapak Ibu, bekali diri kita dengan ilmu. Kenapa? Karena yang akan kita lakukan ini urusannya ibadah. Dalam berbagai macam kesempatan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW yang mulia selalu berpesan, dalam urusan sholat misalkan, sallu kama ra'aitumuni sholli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bahkan dalam urusan umrah, haji, Rasulullah pun juga berpesan kepada kita, khudhu anni manasikakum. Contohlah dari cara kalian melakukan manasik haji dan umrah. Maka insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana dulu Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita melakukan manasik umrah dan haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi sebelum itu perkenankan saya, walaupun tadi saya sudah dipanggil sama Kang Bobi, ya, Ambiya Al-Fatih, tetapi tidak ada salahnya supaya kita lebih dekat, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ambiya Al-Fatih, Ustaz, mohon izin. Ini Masya Allah pada guru-guru hebat semuanya. Saya nggak ngerti juga kenapa saya diminta sama Pak Haji Dodi untuk berbagi pada kesempatan siang hari ini. Semoga berkenan. Ibu, Bapak Ibu boleh panggil saya siapa saja. Boleh panggil saya Adam, boleh panggil saya Idris, boleh panggil saya Nuh, boleh panggil saya Ibrahim, boleh panggil saya Sulaiman, boleh panggil saya Muhammad. Karena semua nama-nama yang tadi disebutkan itu adalah bagian dari Ambiya. Yang masih loading kita biarkan saja. Tetapi jangan salah Bu, nama Ambiya itu sebuah kesyukuran buat saya. Kenapa? Bahkan jauh sebelum saya lahir, nama-nama saya itu selalu disebutkan oleh ulama-ulama kita. Setiap kali beliau-beliau mengawali dakwahnya, setiap kali beliau-beliau itu mengawali ceramahnya, pasti akan menyebut nama Ambiya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil kan. Alhamdulillah. Tapi kenapa Ambiya sih gitu kan? Ya kan namanya para nabi, berarti banyak dong gitu. Ya, saya punya guru di UI Negeri ya, UI Negeri Bandung. Itu 2 nama nabi gabung jadi satu, namanya Dr. Ibrahim Syuaib. Tuh, Ibrahim Syuaib, nama nabi kan gabung. Saya punya kawan dulu satu sekolah, sekarang jadi dokter. 3 nama nabi gabung jadi satu, Muhammad Ishaq Sulaiman. Orang tua kami dulu tidak mau kalah, pengennya sih Bu,
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Cuma ijazahnya mau cekap. Borong ijazah, akta lahir dia tidak cukup. Makanya udah dikumpulkan we ambiya. Dan itu boleh jadi merupakan salah satu cerminan sikap untuk mengamalkan Al-Quran. Ada ayat yang Bapak Ibu insya Allah semuanya sudah hafal. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Kami tidak membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Makanya biar nggak dibeda-bedain, udah wae satu ambiya gitu. Duh mau isi saja. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Apa yang sedang Bapak Ibu lakukan hari ini sebetulnya? Ya. Apa yang sedang Bapak Ibu lakukan sebetulnya hari ini? Manasik umroh. Pagi-pagi udah siap-siap, ya pakai baju putih-putih, ditanya sama tetangga, mau kemana sih Cil? Meninggal list itu. Badai manasik umroh di Pusdaki. Luar biasa. Jamaah dakwah wisata mah umrohnya di Pusdaki. Ya. Apa sih arti manasik? Coba kita lihat ya. Baik. Bapak Ibu dalam Al-Quran nanti kita akan menemukan kata-kata manasik itu dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Seperti ada kalimat wa arina manasikana, atau ada doa yang membuka sholat ibu bapak. Inna sholati tah eta wa nusuki, sama itu teh. Ya, satu akar kata dengan kata manasik. Jadi apa arti manasik? Manasik itu secara bahasa ya, artinya itu adalah ibadah. Oke. Nah, ini manasik. Oke. Jadi kalau ditanya ibu bapak mau kemana? Manasik umroh di Pusdaki, berarti sedang ibadah umroh di Pusdaki. Jadi sebetulnya yang lebih tepat bukan manasik umroh, tetapi belajar manasik umroh tah gitu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, umroh sendiri ya, itu satu akar kata dengan makmur. Coba Bapak Ibu sebut umroh. Makmur. Diserap dalam bahasa kita menjadi makmur, kan gitu ya? Nah, maka secara bahasa umroh itu artinya adalah memakmurkan atau meramaikan, karena makmur sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, adapun secara istilah, yakni meramaikan, memakmurkan Baitullah, rumah Allah di Mekah Al-Mukarramah secara khusus untuk apa? Untuk melakukan rangkaian kegiatan manasik atau ibadah tadi dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, sekali lagi. Tujuannya apa kita datang ke sana itu? Memakmurkan Baitullah. Maka Bapak Ibu, hotel mah tempat transit aja. Hotel mah cukup tempat buat ganti baju, tempat istirahat secukupnya. Nanti berangkat lagi ke Haram, berangkat lagi ke Nabawi. Setuju? Siap? Sepakat? Semangat? Mana semangatnya? Aduh ya, saya khawatir di belakang ini sudah mulai membuat persetujuan Ustaz. Ya, dan memang juga suka mengherankan kami. Setiap kali kami bicara di atas panggung, setiap kami bicara di atas mimbar, itu jamaah banyak sekali membuat persetujuan Ustaz. Ari nyarios mantep gitu. Ngomong mah tidak, tapi itu isyarat kepalanya seperti iya gitu. Ya, maka mohon izin yang di belakang lampunya boleh dibantu dibuka sedikit aja, tapi jangan terlalu kuat ya. Baik. Khawatir Bu, jabat tarawih iskilnya poeng gitu ya, puasa gitu kan. Itu ustaz tuh tiba-tiba jadi sakti, sebentar ada sebentar hilang. Kadang-kadang pelayang gitu loh gitu ya. Baik, cukup. Ibu tahu nggak kapan Bapak tidur yang paling nikmat? Nih, Ibu hati-hati. Karena Bapak tidur yang paling nikmat itu dirasakan bukan ketika tidur bersama Ibu. Halo? Maka Ibu harus berhati-hati ya. Karena Bapak tidur yang paling nikmat dirasakan itu ketika khotib naik mimbar. Doanya juga salah gitu ya. Begitu innal hamdalillah yang dibaca bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar ya. Tapi sakitan Bu, eta mah aya di buku lutut. Ieu teh mending khutbah teh nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Saha sih eta teh Ustaz teh? Kenapa gitu? Lidah. Asa sebentar. Sanes, abdi teh tos 5 kali dibaca cangket eureun eta khutbah. Gitu deh subhanallah ya. Baik, tapi aya deui sudon Bu. Itu masjid apa sih katanya? Belum juga khutbah udah langsung komat. Di mana-mana yang namanya Jumatan itu khutbah heula. Lain kayak khutbah di namanya jahe. Apa Pak jahe Pak? Bukan jahe heran, jago HS. Nah, gitu ya. Begitu datang langsung gitu ya. Jangan subhanallah masjid kita mahnya sakumaha masjidna oge gitu. Itu mah nyaman we buat kita gitu teh. Karpet sudah lepek Pak gitu ya. Tapi tetap kayak gitu subhanallah ya. Makanya kalau datang ke masjid kita itu semangat datang panggilan kalau di mata teh. Tapi duduk panggerina. Rebutan tihang. Sadaran hidup. Sampai-sampai saya punya masjid tiangnya ada 8 Pak Ustaz. Suatu waktu saya bicara kepada jamaah, Bapak Ibu insya Allah kita akan renovasi besar-besaran. Saya mau tambahin tiangnya. Maksudnya gimana Ustaz? Nu ayah di tos hidup, yang ada juga sudah sempit, sesak. Ya saya sebetulnya memenuhi keinginan kebutuhan jamaah. Karena setiap pengajian Bapak Ibu rebutan tiang, jadi saya perbanyak saja gitu. Sudah, kita lanjutkan di sini ya. Baik. Apa saja rukunnya Bapak Ibu? Syarat insya Allah Bapak Ibu sudah terpenuhi semuanya ya. Muslim, akil balik dan seterusnya ya. Baik, kita mulai dari yang pertama karena waktu kita terbatas. Yang pertama rukun kita adalah ihram. Saya boleh tanya sama ibu bapak, selain terkait dengan haji dan umroh, pernah nggak kita mendengar kata ihram dalam keseharian kita? Kata apa itu? Di dalam sholat takbiratul ihram. Nah, gitu. Kira-kira ada perbedaan, ada persamaan. Ada persamaan dan juga ada perbedaan, ya. Baik. Nah, ini dia takbiratul ihram. Kenapa takbir di dalam sholat kita disebut dengan ihram? Dan kenapa umrah itu harus ada ihram? Kenapa haji itu harus ada ihram? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, miftahus sholatit tuhur, kunci pembuka sholat itu adalah toharah, bersuci. Wa tahrimuhat takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Saya ulangi, kunci pembuka salat itu adalah bersuci, ya. Yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Maka disebut takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan kita. Mengharamkan dari apa? Mengharamkan dari berbagai macam aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan salat. Maka sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita salaman dengan kanan kiri boleh nggak? Assalamualaikum dan belum takbir belum? Boleh tidak? Tentu saja boleh, ya kan? Kita mau takbir, tapi sebelum takbir baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Boleh nggak? Halo? Yang mengharamkannya takbir. Kalau ada orang Allahu Akbar, Assalamualaikum, daman. Cager tuh. Ya, tapi kalau assalamualaikum sebelum takbir boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang yang membaca basmalah sebelum takbir boleh nggak? Boleh. Ada orang yang membaca kulhu, pala, bina sebelum takbir, boleh. Ada orang yang membaca usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati dan seterusnya sebelum takbir boleh nggak? Boleh. Kecuali Allahu Akbar, usolli fardul maghribi salasa raka'at. Boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Tapi ada di Pak tuh kreatif Pak Ustaz. Allahu usolli fardul asri akbar. Pernah saya beramamum di belakang imam yang begitu tuh. Allahu usolli fardul asri akbar. Jika nama menuju pengawasan tuntutan gitu. Maksud Ustaz teh kieu, boleh kita membaca lafaz talafuz niatnya itu bersama dengan takbir. Tapi takbirnya diucapkan, talafuznya jadi hati. Allahu Akbarnya dikeluarkan di sini, hatinya sambil baca usolli fardhus subhi dan seterusnya begitu. Bukan Allahu terus usolli fardhul zuhri, bukan. Paham sampai sini? Maka yang mengharamkannya itu adalah takbir. Kapan halal? Kapan halalnya? Wa tahliluhat taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Maka setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gak jelas langsung lanjut persib, boleh nggak?
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh nggak? Bukan hanya boleh, sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh nggak? Boleh. Maka udah nggak usah diperdebatkan lagi. Oke, sedang. Nah hadidinya mah begitu assalamualaikum assalamualaikum langsung usah muka begini. Kalau yang sebelah, lain di mah liur sih. Ningali didinya sholatnya kikian wae. Jadi wajib Allah. Ya, udah jangan diperdebatkan. Ya, karena ini hadis sahih. Rasul mengatakan kunci sholat pembukanya itu adalah bersuci, berwudu. Yang mengharamkannya takbir, yang menghalalkannya salam. Jadi kalau sudah salam mau usap muka, mau usap ini juga, mau usap duit boleh, tidak ada masalah. Paham sampai di sini? Mau salam-salaman boleh, ngantong maksa. Bagi khusus dikit. Beri salaman wa alim bipahnya gitu. Jadi masih udah kabatu ulangnya baik. Nah, di dalam ibadah umroh juga ada ihram. Maka ihram ini sebetulnya sama seperti takbiratul ihram, yaitu sebuah momentum awal yang mengharamkan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan umroh. Nah ini dia. Atau yang disebut dengan niat itu sendiri. Oke. Jadi kapan niat umroh itu? Ketika kita berihram. Coba saya tanya sekarang nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah niat umroh belum? Sudah niat haji? Sudah pada nabung? Ini sudah pada daftar ya? Dan mau berangkat nih. Sudah niat umroh belum? Sudah. Masya Allah, tuh kan hebat jemaah dago wisata mah. Ya, jemaah dago wisata mah di Busdai sudah niat. Ya. Berarti sudah pakai pakaian ihram. Oke, kita nanti cari pahaman bersama-sama Bapak Ibu. Ya, coba lihat ke depan. Jadi, ihram itu adalah momentum awal pelaksanaan haji atau umroh itu sendiri. Apa yang dilakukan pada saat kita berihram? Yang pertama, kita menggunakan pakaian khusus. Ya, ibu-ibu mah pakaian yang mana saja sudah menutupi aurat, tetapi bapak-bapak hanya 2 helai kain saja Pak. Ya, ini dia kain yang disarungkan di bagian bawah. Itu namanya izar. Dan Rasul mempersyaratkan agar izar yang disarungkan di bagian bawah itu Bapak Ibu tidak melebihi mata kaki. Ya, bapak-bapak ya deh. Ya, jadi Pak, nanti kita akan praktek bagaimana menggunakan kain ihram. Dipastikan nanti kain ihramnya itu tidak di bawah mata kaki, dia harus ngatung di atas. Gitu ya. Ini izar. Baik. Sementara kain ihram yang disebutkan di bagian atas itu namanya ridha. Ya. Nah, ini disebutkan. Kalau bahu kanannya dibuka, itu namanya ittiba. Apa namanya, Bu? Ittiba. Yang dibuka bahu kanan, bahu kiri. Kalau yang sudah salah mah biarin, sudah masa lalu, diampuni oleh Allah SWT. Ya. Baik. Bagaimana syarat ihram untuk ibu-ibu? Tolong perhatikan dengan baik ini, Bu. Ihram untuk ibu itu ada 3 syaratnya, Bu. Ya. Apa saja? Yang pertama itu harus menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Maka yang biasa bercadar pun ketika umrah, ketika haji itu wajib dibuka. Kalau suatu waktu khawatir ada fitnah karena orang-orang pada perhatikan, boleh ditutupi tapi dengan kerudungnya, tidak bermaksud untuk mengenakan cadar, boleh. Tetapi hari ini dari ibu-ibu juga di maskernya, begitu. Karena masih wajib menggunakan masker di ruangan tertutup. Baik, tidak boleh terbuka kecuali 2 bagian ini, wajah dan juga telapak tangan. Kalau punggung tangan kira-kira gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh, ya, karena dulu susah. Sekarang mah ibu-ibu palinternya bikin mukenanya teh yang panjang segini, bawahnya terbuka, kasih cincin, weh. Tetapi kan zaman dulu enggak, maka boleh ketika telapak tangannya diperbolehkan, maka punggung tangan juga boleh, ya. Baik. 2, tidak boleh transparan, Bu. Katutup sadaya mah giliran transparan. Katingali bagian dalamnya gitu ya. Bagus puasa. Tong dibayarkeun. Bapak-bapak mau belum udah rame ya. Baik. Yang ketiga, Bu, tidak boleh memperlihatkan lentuk tubuh. Ditutup sih semuanya gitu. Nya rapet sih. Kan eta katingali bundeuleun kenana gitu. Kira-kira mohon maaf ya. Bu, bapak-bapak, kalau lihat ada ibu-ibu, perempuan lah gitu ya, tertutup rapat pakai jilbab, tapi sadara katingali dan bukan.
Kira-kira imajinasinya bakalan melakukan buana nggak Bu? Halo Pak, jujur Pak. Sejauh punya akal sehat normal Pak, itu makanya kata Nabi, tundukkan pandanganmu. Nah gitu. Ya Bu ya, makanya ibunya jangan mancing-mancing. Nih, tidak boleh menggunakan pakaian yang kelihatan untuk tubuh. Makanya ibu hati-hati, harus gombrang, gitu ya. Jadi ibu-ibu mau beli XL-nya, ulang muslim fit. Paham Bu? Ada 3 sekali lagi. Yang pertama apa tadi? Ya, tutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan juga telapak tangan. Yang kedua, tidak boleh transparan. Dan yang ketiga, ya, tidak boleh memperlihatkan bukti tubuh. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya, masih pada bagian ihram. Ketika ibu bapak mengenakan pakaian ihram, maka ibu bapak disebut dengan muhrim, muhrimah. Bapak mah muhrim, ibu mah muhrimah. Tolong jangan salah lagi setelah kajian kita di siang hari ini. Ada ibu-ibu diajak salam nanti, maaf Pak Ustadz, saya udah punya wudhu, kita bukan muhrim. Ya iya, tidak lagi umroh. Bu, muhrim itu adalah istilah yang disematkan kepada orang yang mengenakan pakaian ihram. Bapak-bapak muhrim, ibu berarti mau terima, gitu. Adapun yang dimaksud lawan jenis eta mahram, sanes muhrim. Apa Bu? Maaf, bukan mahram, gitu. Ya, baik. Mudah-mudahan tidak keliru lagi nanti. Nah, kapan saatnya kita mulai? Yaitu berada di mikot. Ya, mikotnya nanti insya Allah akan dijelaskan sama pemimpin masing-masing pada saat kita berada di tanah suci, ya. Karena kita akan melalui mikot-mikot ini. Baik. Apa yang akan kita lakukan pada saat kita di mikot? Nah, ini akan kita baca Bapak Ibu. Jadi di saat kita berada di mikot, kalau ibu bapak datangnya ke Madinah dulu, maka tentu dari Zululaiha atau dari Bir Ali, kita akan mulai mikot dari sana, ya. Maka di sana kita akan membaca kalimat ini. Ini yang disebut dengan niatnya nih Bu, ihlal ihram, niat ihramnya, niat umrohnya. Jadi dari sini mah belum niat, di sini mah baru itikad, baru azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Niatnya kapan? Nanti di mana? Di mikot, ya. Baik. Yuk ikuti saya. Labbaika umratan. Labbaik Allahumma umratan. Allahumma labbaika umratan. Boleh yang mana saja, ya. Kalimat ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau setelah selesai dibacakan ditambahkan dengan nawaitul umrata lillahi ta'ala dan seterusnya boleh. Yang tidak boleh mengganti kalimat ini dengan kalimat yang lain dan juga menghilangkan kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sertakan dulu labbaik Allahumma umratan, baru tambahkan dengan kalimat-kalimat yang biasa kita bacakan. Nawaitul hajja, nawaitul umrata dan seterusnya. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengucapkan ihlal ihram, labbaik umratan, labbaik Allahumma umratan, maka saat itu ibu bapak sudah dalam keadaan berumrah. Ya, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Beri saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak lafaz talbiyah sepanjang kita di perjalanan. Kita di pesawat kalau yang mikotnya dari atas. Kita di bus kalau mikotnya dari bawah. Kita di hotel. Sebelum sampai kita ke Masjidil Haram, maka kita disunahkannya untuk terus memperbanyak kalimat talbiyah ini sebagai bentuk untuk terus mendidik, membina jiwa kita agar kita selalu siap sedia memenuhi panggilan-panggilan dan surat-surat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna di balik talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah aku datang memenuhi seruanmu. Bukankah panggilan Allah itu bukan saja untuk umrah, bukan saja untuk haji, tetapi bahkan untuk sholat kita pun juga senantiasa dipanggil. Maka ketika kita membiasakan diri dengan kalimat ini, labbaik Allahumma labbaik, sudah seharusnya kita pun juga membiasakan diri ketika kalimat azan terdengar, kita pun juga menyiapkan diri, labbaik Allahumma ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tetapi kalau kalimat azan kalimatnya berbeda, Allahu Akbar, maka kita mengikuti
seterusnya. Tetapi itu adalah sebuah bentuk sikap yang hadir dalam diri kita, bahwa kapanpun dimanapun kita selalu siap untuk menjawab seruan-seruan dan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap Bapak Ibu? Baik.